Oke, this is my first podcast. Yaps, di podcast pertama gue ini, gue bakalan bahas problem-problem anak milenial zaman sekarang. Iya, anak muda zaman sekarang emang gak lepas ya dari hal-hal yang membuat hati sakit. Khususnya kaum people plus 62. Udah tahu sakit, tapi masih dilanjutkan. Seperti yang di judul, gue bakalan bahas apa itu pengenalan? Kenapa sih setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan? Bukannya pengenalan itu manis ya? Kalau manis kenapa hanya di awal aja, tapi di akhir bad ending? Kalian pasti pernah kan merasakan sebuah pengenalan yang begitu manis. Pengenalan itu terjadi saat kamu dan dia tidak saling mengenal. Lalu dari sebuah pengenalan itu kalian pun jadi saling kenal. Kadang perkenalan itu lucu, gak disangka, gak diduga. Datang tiba-tiba gitu aja. Atau terjadi tiba-tiba gitu aja. Tapi ada juga pengenalan berakhir sad ending. Ya, gak semua sih pengenalan yang berakhir manis kayak di sinetron-sinetron ataupun film-film. Kadang gue juga bingung sih, kenapa ya harus ada perkenalan kalau cuma bikin sakit ujung-ujungnya. Paham gak? Jujur, gue benci sama judul ini. Ya, menurut gue itu pengenalan itu hal yang monoton. Pasti kalian bingung kan? Kok hal yang monoton sih? Iya, karena menurut gue pengenalan itu hal yang monoton banget. Seperti bertegur sapa, kenal, deket, nyaman, ditinggal. Bertegur sapa, kenal, deket, nyaman, friend zone. Bertegur sapa, kenal, deket, nyaman, jadian, gak lama putus. Bertegur sapa, kenal, deket, nyaman, hilang gitu aja. Ya, itulah bentuk dari sebuah pengenalan. Hal-hal di atas udah gak asing sih menurut gue. Apalagi kalimat ketiga dan keenam. Ya udah gak asing banget sih buat gue. Dan makin kesini gue makin mikir, makin tahu bahwa pengenalan hanya kata lain dari penasaran yang berakhir keraguan. Ya kalau lancar, ya berarti pengenalan berakhir kesenangan. Kadang jangka waktu pengenalan gak ngejamin hasilnya. Gue deket nih sama dia, gue udah lama deket sama dia. Udah adalah setahun lah, 2 tahun atau 6 bulan. Nah, emang lu pikir dengan lu deket lama sama dia, lu endingnya bakal jadian sama dia? Nggak gitu guys. Jadi pengenalan menurut gue itu pengenalan yang sebentar lebih memberi kesan yang benar. Sedangkan pengenalan yang lama hanya memberi kesan hadir yang ternyata hanya mampir. Pahit emang ya. Tapi ya itulah dari kenyataannya dari sebuah pengenalan. Hanya untuk menentukan iya atau tidak, lanjut atau enggak. Ya seperti lu sama dia, untuk menentukan lanjut atau enggak lu sama dia. Ya kalau lanjut ya bakal berakhir jadian. Ya kalau enggak lanjut ya mungkin. Kalau enggak friendzone, hilang gitu aja. Kalau enggak ditinggal. Gue sih selalu berharap ya bahwa pengenalan itu bukan dijadikan hal yang coba-coba. Karena mungkin bukan gue aja yang susah mengenal orang baru. Tapi ketika gue udah mau mengenal, gue gak mau itu hanya untuk dijadikan bahan cakap untuk pelaku yang tidak bertanggung jawab. Paham kan maksud gue? Jadi bukan gak bisa menyudahi meski udah disakiti berkali-kali. Kadang orang bilang, lu kok udah disakitin berkali-kali tetap aja sih bertahan, tetap aja sih gak mau pergi. Ya, mindset orang tuh berbeda-beda. Ada yang mungkin tetap bertahan karena sayang, ada yang pergi untuk mencari yang baru. Ya, gitulah. Mindset orang beda-beda. Karena menurut gue, bukannya gak bisa mengakhiri atau menyudahi, meski sadar udah gak lagi diprioritasin. Bukan karena udah lama bersama, tapi karena terlanjur percaya bahwa memulai semuanya dari awal dengan orang baru bukanlah jalan keluar, dimana lu harus memulai lembaran baru, cerita baru, awal baru dengan orang baru. Nah itu bukan termasuk jalan keluar. Jadi ya bagi lu yang udah disakitin berkali-kali tetap bertahan, keep strong ya,
Tapi jangan jadi orang yang bodoh juga. Udah disakitin berkali-kali tetap bertahan, nanti yang ada tuman. Ya harus pinter-pinter lah dalam masalah cinta. Jangan mau disaking gitu aja, udah disaking terus-terus tapi tetap bertahan dengan alasan karena sayang. Sayang itu bisa berubah. Mungkin hari ini dia sayang sama lo, nggak tahu kan, nggak mungkin besoknya seterusnya dia bakalan terus sayang sama lo. Karena ngeliat lo udah dijatuhin, disakitin, dilukain berkali-kali tapi lo tetap bertahan, dia bakalan mikir, oh ini orang kok kuat ya sama gue, oh kok ini orang kok gampang ya buat dimainin. Jadi kalau emang lo mau bercinta, pakailah otak, pakailah logika, jangan terlalu mainin hati. Semakin lu mainin hati, semakin sakit hati lu. Lu gak mau kan terus-terusan sakit karena orang yang sama? Ya meskipun gue tahu untuk memulai yang baru dengan orang baru, ya emang bukanlah jalan keluar. Ya tapi gue pesen sih sama lu, kalau emang pengen bertahan, ya bertahanlah sewajarnya. Jangan terlalu bertahan tapi lupa sama hati dan diri sendiri. Jadi pesen gue untuk podcast kali ini, jika emang mengenal hanya untuk berteman, bersikaplah sewajarnya dan tidak berlebihan. Dan bila mengenal untuk mendekat, bersikaplah yang tepat, jangan terbalik. Jadi buat kalian, hargai setiap pengenalan. Entah itu pengenalan itu akan berakhir happy ending, atau sad ending, atau bahkan bad ending. Ya menurut gue, hargai setiap pengenalan, entah itu pahit atau manis. Quotes gue kali ini, tidak ada perkenalan yang pahit, hanya saja perkenalan yang manis yang berakhir pahit. Sekian podcast gue kali ini, sampai ketemu di podcast gue selanjutnya. Di Suara Hati Podcast, hanya ingin menyuarakan isi hati. Kalian juga bisa kepoin video-video gue lainnya di @aprildevi_ dan quotes-quotes gue lainnya di @suara.hatiku_. Linknya bakal gue taruh di deskripsi box. Oh ya, buat kalian yang punya cerita atau mau buat gue jadiin podcast, bisa kok kirim cerita kalian atau ya masalah kalian, entah apapun itu, bisa kirim ke akun email gue di bawah ini di @suarahatiku14@gmail.com. Nanti bakal gue jadiin podcast. Jangan lupa bahagia hari ini. Sampai ketemu lagi. See you.